Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Gracia Tarihoran dengan NIM D1A019089 dari kelas C Agroeko Teknologi. Video ini didedikasikan untuk tugas praktikum dari mata kuliah Agroklimatologi. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat pengukur evaporasi dan evapotranspirasi. Yuk disimak. Nah, di sini kita membahas terlebih dahulu tentang evaporasi. Sebelum masuk alat ukur evaporasi, kita harus mengetahui dahulu apa sih evaporasi itu? Evaporasi adalah proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan menjadi gas, contohnya uap air. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Setelah mengetahui apa itu evaporasi, sekarang apa aja sih alat-alat yang bisa digunakan untuk mengukur evaporasi? Yuk kita simak. Alat ukur yang pertama ialah evaporimeter panci terbuka. Evaporimeter panci terbuka adalah sebuah alat yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat mencatat jumlah penguapan yang terjadi selama 24 jam. Evaporimeter termasuk jenis alat konvensional, yaitu alat yang harus dibaca pada saat-saat tertentu untuk memperoleh data. Alat ini tidak dapat mencatat sendiri. Evaporimeter merekam penguapan yang terjadi dengan cara membaca angka yang ditunjukkan sesuai tinggi permukaan air dalam panci. Satuan dasar untuk alat evaporimeter adalah milimeter. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen yang ada pada evaporimeter panci terbuka. Yang pertama ialah hot guage. Hot guage digunakan untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Terdiri dari batang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan dalam panci. Selanjutnya ialah steel well. Adalah bejana dari logam atau kuningan berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hot guage. Di dasar steel well terdapat lubang kecil, sehingga permukaan air dalam bejana sama tinggi dengan permukaan air dalam panci. Steel well mendukung kerja hot guage pada saat pengamatan. Selanjutnya ialah cup counter anemometer. Alat ini digunakan untuk mengukur banyaknya angin permukaan, yaitu 50 cm di atas permukaan tanah selama 24 jam. Nah, yang terakhir ialah termometer apung. Digunakan untuk mengukur suhu minimum dan maksimum air yang terjadi dalam 24 jam. Setelah mengetahui komponen-komponennya, sekarang bagaimana sih cara kerjanya? Evaporimeter adalah alat yang mengukur kadar penguapan yang terjadi selama 24 jam. Maka, pengamatan penguapan menggunakan evaporimeter dilakukan 1 kali sehari, yaitu pada jam 7 pagi sampai jam 12 malam, atau jika pada stasiun klimatologi, yaitu pada setengah 8 pagi, jam setengah 12 siang sampai dengan setengah 6 sore. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara pengamatan evaporimeter panci terbuka. Yuk kita simak. Pertama ialah pasang hot guage di atas bejana steel well. Selanjutnya, putar skrup pengatur pada hot guage sampai ujung jarum tepat pada permukaan air. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer yang dibagi menjadi 50 bagian. Satu putaran penuh dari mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Selanjutnya ialah angkat hot guage dan baca serta catat angka yang ditunjukkan skala atau mikrometer. Kemudian, ketinggian permukaan air di dalam panci diukur pada awal periode waktu pengamatan
dan akhir periode waktu tersebut. Selisihnya ialah setelah dikoreksi dengan banyaknya curah hujan yang jatuh selama periode waktu pengamatan adalah besarnya penguapan. Esok harinya, lakukan pengamatan seperti di atas, dan keduanya itu dapat menentukan jumlah penguapan yang terjadi dalam 24 jam. Jika air dalam panci hampir habis, maka isi kembali hingga air mencapai tanda atau skala yang telah ditentukan. Begitupun sebaliknya, dengan mengurasnya air jika air meluap. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaporimeter jenis pitch. Evaporimeter jenis pitch ini ialah alat menghasilkan data besarnya penguapan yang diperoleh dari dua variabel, yaitu volume dan luasan. Volume yang dimaksud adalah volume air yang menguap dari tabung gelas, dan luasan yaitu luas mulut pipa gelas dan luas kertas filter secara umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat dan penempatan dari evaporimeter jenis pitch. Yang pertama ialah pipa gelas. Pipa ini panjangnya kurang lebih dari 20 cm dengan garis tengah kurang lebih dari 1,5 cm. Pada dinding pipa gelas tersebut terdapat skala yang menyatakan volume air dalam cm kubik atau persepuluhannya. Ujung pipa yang satu terbuka merupakan mulut pipa, sedangkan ujung yang lain tertutup serta dilengkapi dengan tempat menggantungnya alat tersebut. 2. Kertas filter. Kertas ini berbentuk bulat seperti piringan dengan bahan kertas yang berpori-pori. Banyaknya tujuan adalah agar air mudah terserap, serta kertas filter ini dipasang pada mulut pipa. Yang terakhir ialah penjepit logam. Berbentuk lengkungan-lengkungan seperti lembaran pegas. Pegas ini pada ujungnya melekat di sekeliling pipa dan ujung yang lainnya terbentuk sama dengan diameter pipa. Ujung ini digunakan untuk menahan atau menjepit kertas filter pada mulut pipa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana sih cara pengamatan dari evaporimeter jenis pitch. Yang pertama ialah memegang gelas pada posisi terbalik atau lubangnya di atas. Kemudian, mengisi pipa gelas tersebut dengan air suling atau hujan. Yang kedua ialah air tersebut diisi sampai kira-kira 1,5 cm dari mulut pipa. Selanjutnya, yaitu menyisipkan kertas filter antara mulut pipa dengan penjepit sedemikian rupa sehingga letaknya konsentris. Lalu, kertas filter dijepit agar letaknya stabil. Setelah pemasangan kertas filter selesai, kedudukan pipa dibalik sehingga mulutnya menjadi di bawah. Keadaan ini membuat air merembes ke dalam pori-pori kertas filter, sehingga kertas menjadi basah. Setelah kertas filter basah seluruhnya, alat tersebut kemudian digantung pada standarnya yang terdapat dalam sangkar meteorologi. Nah, sudah selesai nih pembahasan dari evaporasi. Yuk kita masuk dalam pembahasan evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Air yang diluapkan oleh tanaman dilepaskan ke atmosfer. Evaporasi merupakan pergerakan air ke udara dari berbagai sumber seperti tanah, atap, dan badar air. Kalau begitu, apa aja sih alat-alat ukur evapotranspirasi? Alat ukur evapotranspirasi adalah lechimeter. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bagian-bagian dari alat lechimeter. Yang pertama ialah pipa udara, kedua ialah rumput atau tanaman, yang ketiga adalah pipa untuk menyedot air, yang keempat adalah dinding lechimeter, yang kelima adalah lapisan kasa atau kawat, yang keenam adalah kerikil dengan ukuran 2-3 cm. Susunan tanah dalam lechimeter tersebut harus diusahakan sama dengan susunan tanah dengan sekitarnya. Cara mendapatkan nilai evapotranspirasi
dengan menggunakan lesimeter ialah dengan rumus EP sama dengan H tambah S kurang PK kurang P, di mana EP adalah evapotranspirasi potensial, H adalah curah hujan, S adalah air siraman, PK adalah air perkolasi, P adalah jumlah air untuk penjenuhan tanah sampai tercapai kapasitas lapang. Prosedur pelaksanaan pengamatan lesimeter adalah sebagai berikut. Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 5 sore waktu setempat. Curah hujan adalah akumulasi hujan mulai pukul 5 sore kemarin sampai dengan 5 sore hari ini. Selanjutnya, air siraman adalah volume air yang dikonversi menjadi tinggi air disiramkan pada hari kemarin. Jika dalam 24 jam terjadi hujan, maka pada hari pengamatan tidak perlu dilakukan penyiraman. Yang kelima adalah air perkolasi, adalah volume air yang dikonversi menjadi tinggi air yang berhasil disedot melalui pompa pada saat pengamatan. Yang kelima adalah P diisi sama dengan 0. Dalam praktiknya, P diisi sama dengan 0 karena nilai EP diperoleh merupakan nilai evapotranspirasi potensial ETP. Jika nilai P diisi dengan nilai tertentu, maka EP yang dihasilkan menjadi nilai evaporasi aktual. Yang terakhir ialah, semua nilai tersebut dimasukkan pada rumus di atas yang tadi kita jelaskan, hasilnya menjadi EP pada hari pengamatan tersebut. Yang terakhir adalah, bagaimana sih cara kerja lesimeter? Lesimeter adalah melakukan penyiraman pada kotak yang ditumbuhi tumbuh-tumbuhan, membuka keran atau saluran air, dan menghitung air yang keluar dari pipa yang telah terhubung dengan saluran pembuangan air dan mencatat data. Yeay, sekarang kita sudah mengetahui alat ukur evaporasi dan evapotranspirasi. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih.